Kenzo benar-benar menyesali keputusannya karena percaya kepada Sandra. Melihat Mutiara yang tidak kunjung ketemu dan hilang membuat Kenzo pun juga pada akhirnya khawatir, bahkan sempat menanyai semuanya kepada Kayla, atau lebih tepatnya ngadu sama Kayla. Yap, Kenzo emang udah salah mengambil keputusan ya teman-teman di episode sebelumnya, karena justru malah percaya kepada Sandra, yang mana Sandra udah jelas-jelas membuat Mutiara harus benar-benar tersakiti. Yap, semua ini bermula ya tentu aja karena Sandra yang sakit hati karena Mutiara yang seberani itu bahkan menghina dengan cara elegan kepada Sandra. Kalau Sandra tuh kan kalau ngehina sama Mutiara tuh manggil ubur-ubur lah. Ngehina tuh bener-bener ngehina pekerjaan. Pokoknya kalau orang udah ngehina masalah uang, pekerjaan yang lebih rendah tuh udah berarti orang tersebut hina dan gak punya isi kepala ibaratnya, karena nggak pintar. Karena ya kalau orang cuma bisa ngatain miskin, pekerjaan rendah, itu sama sekali berarti orang yang bakal dibenci sama teman-temannya. Biasanya kayak gitu tuh. Nah ini pun juga terjadi kepada Sandra kan. Sandra tuh nggak disukain sama Kayla, bahkan dibenci sama Kenzo juga. Tapi karena mulut ini pintar buat berbohong, alhasil Kenzo jadi percaya-percaya aja. Dan senang sih meskipun ya Mutiara sekarang harus berusaha untuk keluar dari gudang tersebut, berusaha untuk diselamatkan juga, tapi Mutiara sudah melakukan hal yang tepat untuk bisa marah-marah kepada Sandra. Ini penting teman-teman, supaya Sandra pun juga ke depannya ada efek jerah sedikit lah, minimal ketika mau jahatin Mutiara, Sandra tahu kalau Mutiara nggak sediam ini. Karena kan kalau di awal-awal tuh ketika pertama kali Sandra ketemu sama Mutiara tuh kan memang Mutiaranya pun juga nggak mau terlalu menanggapi. Mutiara lebih memilih untuk, oh ternyata Mbak Sandra agak jahat ya, yaudah deh biarin aja, mungkin nanti bakal berubah. Kan gitu tuh, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan sampai sebelumnya tuh ya Mutiara masih diem aja. Sebelum pada akhirnya kan di episode ke-15 melabrak gara-gara foto yang rusak kan ke rumahnya Sandra. Dan di episode ke-16 itu tadi teman-teman, memarahi Sandra di kamar mandi gara-gara menghina Mutiara yang bilang ART, miskin, gak layak, gak pantas di samping Kenzo dan lain sebagainya macamnya. Ini keren, meskipun pada akhirnya kita sedih karena Sandra malah bikin Mutiara pingsan dan lain sebagainya macamnya. Tapi tentu aja Sandra harus bisa mempertanggungjawabkan semua kelakuannya. Sandra pun juga harus benar-benar sadar kalau apa yang Sandra lakukan ini bakal membuat Kenzo semakin benci kepada Sandra. Memang yang bakal menjadi ketakutannya adalah kalau nanti Mutiara tuh bakal bebas, bakal diselamatkan, entah itu oleh Kenzo atau Ivan atau yang lain. Terus tiba-tiba ketika Mutiara jujur sama Kenzonya nggak percaya. Nah ini pun juga yang bikin Mimin cukup takut ya, karena ngeliat Kenzo yang lebih percaya sama Sandra di episode sebelumnya tuh kayak bikin ada trust issue, yang mana kayaknya Kenzo nih harus dirukyah dulu nih biar sadar kalau Mutiara tuh sebaik itu. Tapi sebetulnya nggak seburuk itu ya. Memang Kenzo nih orangnya sangat logis teman-teman. Nah orang yang logis itu akan percaya dengan apa yang ia lihat. Misalnya, teman kamu nih nyuri nih, nggak kok gue ngeliat, jadi gue nggak bisa percaya. Nah Kenzo tuh orangnya kayak gitu teman-teman. Makanya Kenzo pun juga cukup nyesal sebetulnya dan tahu Mutiara seperti apa. Apalagi kan sebelum Mutiara hilang nih disembunyi di gudang, Mutiara sempat bilang kepada Kenzo untuk melihat masalah itu jangan dari satu sisi aja, tapi lihat dari sisi yang lain. Masa iya saya nggak pernah benci sama Sandra tiba-tiba nyerang Sandra? Kan nggak masuk logika dong. Harusnya Sandra yang nggak diundang di acara aja tiba-tiba datang, masa Kenzo nggak curiga? Seketika Kenzo pun juga terdiam. Ya memang ini menjadi pukulan telak banget ya ibaratnya, istilah yang tepat lah buat Kenzo, supaya Kenzo sadar kalau ternyata Mutiara tuh memang gak sejahat itu juga. Sebetulnya Kenzo pun juga tahu teman-teman, cuma karena Kenzo ini logis, jadi Kenzo terkadang kalau ada masalah tuh mikir dulu nih, agak kayak kayak mikir dulu baru bisa menerjemahkan semuanya dan bisa tahu apa yang dia harus lakukan itu ibaratnya. Jadi kayak agak nge-freeze dulu lah. Tapi ya balik lagi, untungnya Kenzo pun juga pada akhirnya percaya. Walaupun ada ketakutan kalau Kenzo nanti gak percaya ketika Mutiara berhasil ditemukan. Tapi at least mudah-mudahan ada bukti CCTV yang bisa ngebuktiin semuanya. Dan juga keterangan Mutiara ini sangat penting juga. At least begini, walaupun nanti Kenzo gak percaya ya udah, menurut Mimin Mutiara at least sekarang tuh udah jauh lebih berani kepada Sandra. Tinggal gimana caranya ketika Sandra bikin rencana buruk, karena Mutiara pun juga orangnya tuh nggak mau kalah ya teman-teman, dan juga udah paling nggak suka banget dijailin terus, dikerjain terus sama Sandra. Alhasil Mutiara pun juga pasti nggak akan tinggal diam. Jadi buat Sandra siap-siap aja. Sandra mungkin akan melihat Mutiara yang berbeda di episode malam ini, besok dan juga seterusnya.
Karena Mutiara yang nggak mau lagi dijajah oleh Sandra. Yap, kalau Sandra tuh udah jelas lah. Kalau nggak cari masalah, bikin masalah, ketika dia lawan balik, maka akan playing victim. Itu pastilah. Seperti episode ke sebelumnya, bagaimana bilang kalau Sandra tuh disiram ember, pel, air oleh Mutiara. Padahal itu kesalahan dari Sandra itu sendiri. Tapi ya memang inilah sebuah cobaan yang harus Mutiara hadapi. Memang gak mudah jalan terjalnya, apalagi untuk bisa bersatu sama Kenzo. Tapi secara perlahan kan udah mulai seneng ya. Episode kemarin tuh sebetulnya udah penuh dengan Kenzo dan Mutiara. Udah terzora-zora kita. Walaupun akhirnya di ujung-ujung ketika mau bersambung diganggu banget nih sama kejadian yang dilakukan oleh Sandra. Tapi at least secara perlahan Kenzo tahu Mutiara seperti apa, rasa rindu udah mulai ada, rasa suka udah mulai timbul, yang mana ini pada akhirnya ujung-ujungnya Kenzo pun juga bakal tetap memihak kepada Mutiara. Jadi buat Sandra sebetulnya sih ya memang agak curang ya Sandra ini tuh. Selalu bisa main cantik dan selalu bisa manipulatif. Cuman tetap aja ujung-ujungnya orang baiklah yang bakal menang. Apalagi kan Mutiara nih orangnya tuh bener-bener udah gak mau kalah ya. Seperti udah menjelaskan barusan juga, ngeliat Sandra yang seperti ini tuh Mutiara gak mau lagi sampai ibaratnya tuh dijajah. Seperti yang menjelaskan juga. Dan ingin gimana caranya benar-benar bisa balasan. Dan semoga aja sih Kenzo dan Mutiara pun juga mau lapor polisi. Karena ini penting teman-teman. Apalagi dengan adanya korban seperti Mutiara, ini penting buat bikin Sandra pun juga jera. Karena selama ini kan gak pernah ada hukuman ya buat Sandra. Jadi makanya kalau teman-teman perhatiin, Sandra tuh kayak gak pernah takut sama Mutiara. Dan ya udah terus aja ngelakuin kejahatan. Dan gak pernah mikirin konsekuensinya. Ya karena gak pernah ada yang hukum. Makanya hukuman dari Mutiara awalnya tuh dengan Mutiara tegas, itu sebetulnya udah hukuman awal. Yang main cukup bikin Sandra pun juga ketakutan. Tapi kan tentu aja itu belum cukup. Harus ada hukuman yang lebih lagi supaya Sandra sadar kalau Mutiara tuh gak serendah itu. Semangat buat Mutiara, ini memang gak akan mudah teman-teman. Setiap harinya bakal diganggu, dijahilin, dikerjain banget sama Sandra dan juga Nunu hingga Rianti. Tapi at least Mutiara setiap harinya semakin kuat dan semakin kuat. Karena mungkin dari kecil udah diterpa banyak masalah ya teman-teman. Jadi Atika Besar tuh tumbuh sebagai wanita yang sangat kuat. Dan di sini pun juga yang pada akhirnya menyadarkan Kenzo kalau Mutiara ternyata sebaik ini, sekuat ini. Dan ternyata bukan seperti apa yang dikatakan oleh Sandra. Nah gitu dong Kenzo, sadar. Masa iya belain Sandra? Aneh banget ya mas-mas ini. Tapi semoga aja Kenzo bisa nyelamatin Mutiara. Dan juga semoga Sandra segera dibawa ke penjara. Karena ini udah benar-benar tindakan kriminal. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi. Dadah.